Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maizarti, guru informatika SMA Negeri 5 Lebong di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan resume modul 1 BIMTEK Informatika, di mana modul 1 ini membahas mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Pertanyaan pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Dari modul 1 ini, setelah dibaca, saya memperoleh pengalaman belajar bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat juga semakin sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Sehingga sebagai guru, perkembangan teknologi ini perlu kita ajarkan ke siswa. Tidak lagi sekedar memperkenalkan komputer secara garis besar saja, seperti memperkenalkan mana monitor, keyboard, dan mouse saja. Akan tetapi memperkenalkan informatika dalam bentuk yang lebih mendalam untuk dipelajari siswa sebagai bekal mereka untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti proses perkembangan zaman sehingga mereka siap untuk hidup di zaman saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dan juga sebagai guru, saya melalui modul ini juga mengetahui bahwa mempelajari informatika, mengajarkan informatika kepada peserta didik itu adalah dengan memberi mereka membentuk kesiapan, karakter, dan kemampuan peserta didik untuk bisa bertahan hidup secara seimbang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga ketika mereka mempelajari informatika secara utuh, mereka bisa menjadi warga digital yang mandiri dalam berteknologi informasi dan juga warga digital yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga saya memperoleh pengalaman belajar bahwa mengetahui bahwa saya sebagai guru berperan dalam mempersiapkan peserta didik untuk bisa memiliki kemampuan dalam hal teknologi digital sehingga mereka memiliki nilai tambah privilege di masa depan di mana mereka bisa dapat menyelesaikan masalah dan memberi solusi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, mereka sebagai warga digital dengan mempelajari informatika tidak lagi hanya sekedar pengguna komputer saja. Lalu bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Hal pertama yang saya rasakan adalah suatu hal yang luar biasa ketika mempelajari di modul 1 ini bahwa sebegitu pentingnya peran informatika dalam mempersiapkan anak didik atau peserta didik untuk siap menjalani kehidupannya di masa kini dan akan datang. Dan saya juga merasa sangat bersyukur dan bangga untuk bisa mengikuti BIMTEK ini dan mempelajari hal-hal baru sehingga saya tertantang dan bersemangat untuk bisa memberikan ilmu yang saya dapatkan kepada peserta didik saya, di mana saya ingin berbagi kepada peserta didik saya bahwa dunia digital itu tidak hanya terfokus pada game dan media sosial saja. Dan saya juga ingin membimbing siswa untuk bisa menjadi warga digital yang dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan juga berbagi pengetahuan tentang ilmu informatika bahwa ilmu informatika itu dapat diaplikasikan di setiap aspek kehidupan, tidak hanya pada dunia komputer saja. Dan juga dunia digital itu mereka bisa manfaatkan untuk bisa menjadikan mereka memperoleh pekerjaan baru yang dapat menghasilkan. Lalu, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Dalam hal ini, bagi saya, hal yang sudah baik itu adalah ketika saya mengetahui atau mengenal kompetensi literasi digital, lalu bagaimana mengintegrasikannya profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran informatika. Melalui modul ini juga, dengan yang memperkenal informatika membuat saya lebih mengetahui dan memahami konsep informatika sebenarnya. Melalui modul 1 ini juga dan dengan tugas dan dalam pembelajaran menjadi saya lebih luas dalam memanfaatkan, teknologi untuk pembelajaran ke depannya. Karena melalui tugas BIMTEK ini membuat resume dan juga video, hal itu bisa saya manfaatkan untuk proses pembelajaran saya ke siswa nantinya.
Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Bagi saya, yang perlu saya perbaiki adalah untuk terus belajar. Bagaimana cara saya menurunkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan untuk menjadi rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa saya, tanpa harus mengurangi, eee, HOTS-nya. Dan juga yang perlu saya perbaiki itu adalah jadwal belajar. Kami ini adalah jadwal belajar mandiri, gaya belajar, dan juga lingkungan belajar untuk saya bisa dalam menyelesaikan modul dan tugas BIMTEK ini. Lalu, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Adapun di sini saya membuat pertanyaan kritis untuk bisa memperoleh materi yang lebih jauh, yaitu pertama, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan pembelajaran informatika inklusif? Dua, bagaimana menerapkan pembelajaran informatika yang lebih optimal dan inklusif? Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran informatika yang berkontribusi pada pencapaian profil pelajar Pancasila? Lalu apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Hal baru yang saya dapatkan adalah bagaimana desain tentang berpikir komputasional dalam konsep pembelajaran dalam penerapan di sekolah. Di sini kalau sebelumnya kita sudah belajar, mengajar seperti, sesuai dengan urutan rencana pembelajaran yang telah dibuat sesuai modul yang dipilih. Lalu dengan mempelajari modul satu ini, bagaimana konsep informatika dalam pelajaran, saya menjadi tergambar bagaimana kita mendesain pembelajaran itu secara berpikir komputasional. Sehingga dengan mempelajari hal baru ini, tergambar jelas tergambar cukup jelas dalam benak saya langkah-langkah apa yang harus saya kerjakan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan juga wawasan baru yang saya dapatkan adalah konsep literasi digital. Kalau sebelumnya hal yang saya pahami adalah literasi digital adalah bagaimana hanya sekedar membaca, memahami konsep materi secara digital, di mana anak-anak cukup mencari membaca secara online atau melalui internet. Ternyata konsep literasi digital lebih dari itu, lebih dari membaca secara digital, yaitu literasi digital adalah bagaimana siswa itu memanfaatkan peralatan digital, bagaimana keamanan mereka dalam dunia digital, dan bagaimana mereka memproses informasi yang mereka peroleh, hoaks atau benar. Lalu apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya membawa siswa untuk bisa berpikir kritis, mengasah literasi digital yang baik dan benar sesuai dengan konsep informatika. Dikarenakan hal itu menjadi tantangan. Kenapa? Karena lingkungan tempat tinggal siswa saya di sekolah saya saat ini adalah di mana mereka tinggal di daerah perkebunan yang orang tuanya dasar menengah ke bawah, petani, dan juga semangat belajar yang masih rendah dari siswa saya, dan juga kurangnya dukungan orang tua untuk proses pembelajaran anak. Lalu bagaimana alternatif solusinya? Saya mensiasatinya dalam pertama, saya ingin membiasakan peserta didik saya untuk bisa memanfaatkan alat-alat digital ke arah yang lebih positif untuk mendukung proses pembelajaran. Karena bagaimanapun yang namanya HP, setiap anak telah memilikinya yang setiap hari terkoneksi internet. Dua, melatih keterampilan literasi digital yang lebih maksimal, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Yang ketiga, mengasah kemampuan saya sebagai guru dalam merancang pembelajaran informatika secara plugged dan juga unplugged, sesuai dengan kondisi awal atau kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa saya. Topik yang selanjutnya itu adalah bagaimana keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu dan juga di penerapan masa depan. Kalau untuk pengalaman di masa lalu di mana, perkembangan kurikulum yang membuat saya mengajarkan pelajaran TIK sebelumnya terpaku pada metode plugin aja atau terpaku pada pembelajaran yang bergantung pada komputer saja. Sehingga ketika, eee, ke
ketika prasarana komputer tidak memadai, maka saya terkadang mengabaikan materi tersebut di dalam konsep bimbingan TIK. Dan juga, eee, keti untuk se juga untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna, saya masih terpaku dengan pembelajaran yang harus praktek dengan komputer. Setelah mempelajari modul ini, lalu yang akan saya terapkan di masa yang akan datang itu adalah saya akan melatih dan menantang diri saya untuk mengajar dengan metode juga unplugged, sehingga dapat melatih siswa saya juga untuk bisa berpikir komputasional, dapat berupa simulasi, games, atau role play. Sehingga ada materi-materi yang jikalau kemampuan awal siswa saya itu masih dikatakan minim, maka saya akan menantang diri saya untuk menerapkan modal pembelajaran upload. Setidaknya mengajarkan konsep untuk mereka bisa berpikir komputasional. Adapun konsep atau praktik baik yang dilakukan, bisa dari modul yang lain atau sumber lain, itu dari pengalaman saya, melalui pendidikan guru penggerak, juga melalui pendidikan profesi guru, di mana pada waktu itu lebih terfokus pada moda pembelajaran PBL. Dan di mana PBL ini juga bisa saya terapkan nantinya di dalam pembelajaran informatika. Dan juga melalui pendidikan guru penggerak, mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, dari pengalaman belajar dan praktik itu juga, saya sudah mencoba untuk bisa mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran yang sebelumnya adalah BKTIK. Karena di mana sebelumnya belum menerapkan kurikulum merdeka sepenuhnya, karena masih K13. Jadi untuk kedepannya bisa ketika sudah menjalankan kurikulum Merdeka, menjalankan informatika, maka dari pengalaman-pengalaman konsep praktik baik yang sudah dilakukan sebelumnya bisa saya terapkan. Dan juga dari konsep praktik baik dari mata pelajaran lain di mana pengalaman saya menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di mana pada waktu itu saya bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain. Biologi, kimia, dan ekonomi. Lalu saya mencoba mengaitkan sedikit ke ilmu informatika. Pengalaman itu akan menjadi bekal saya juga dalam mengembangkan konsep pembelajaran informatika yang bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Sekian pemaparan saya dari resume modul 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.